Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin membahas topik terkait otorita ibu kota negara. Sebelumnya, perkenalkan dengan saya Kirana Farisa Rizkia dengan akhiran NIM 128. Dilanjut oleh rekan saya Rizkania Ramadhani dengan akhiran NIM 261. Saya Rizka Jamil Andrias dengan akhiran NIM 013. Dan saya Nailatul Rahmadani dengan akhiran NIM 046. Saya Anggun Dwi Baitullah dengan akhir NIM 073. Selamat menyaksikan. Pengantar Lembaga Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN adalah lembaga yang dibentuk pemerintah untuk mengelola pembangunan dan pemerintah Ibu Kota Nusantara atau IKN. OIKN bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas merencanakan, membangun, dan mengembangkan IKN sebagai Ibu Kota baru Indonesia. Selain itu, OIKN juga mengatur infrastruktur, investasi, dan menjaga pembangunan yang berkelanjutan agar IKN menjadi kota modern dan ramah lingkungan. You got me jumping like. Otorita Ibu Kota Nusantara memiliki dasar hukum utama, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Dalam undang-undang ini, otorita IKN dibentuk untuk mengelola dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden untuk mengelola pemerintahan di daerah Ibu Kota Nusantara. Pengaturan lebih lanjut ada pada Pengaturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 mengenai struktur dan kewenangan otorita IKN. Kewenangan otorita ibu kota negara adalah menyelenggarakan pemerintahan khusus serta mengatur dan mengelola pemerintahan ibu kota Nusantara meliputi tata ruang, perizinan, investasi, pertanahan, dan pelayanan publik. Dasar hukumnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 yang menjelaskan otorita ibu kota negara bertugas melaksanakan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota sekaligus menjadi penyelenggara pemerintahan daerah khusus di IKN, sehingga memiliki dasar hukum yang sah dan memastikan pembangunan berjalan efektif dan berkelanjutan. Suatu hal yang terjadi pada otorita IKN, salah satunya adalah persepsi masyarakat tentang proyek IKN yang lengkap dan putusan MK yang menetapkan Jakarta sebagai sebagai ibu kota negara Indonesia. Persepsi masyarakat tentang mangkraknya proyek IKN ini muncul karena adanya penurunan anggaran, keterlambatan pendanaan, dan juga belum optimalnya investasi serta yang masuk ke IKN. Melihat hal itu, masyarakat mulai menilai bahwa proyek IKN ini berjalan dengan lambat atau terhenti. Padahal realitanya secara hukum dan juga kebijakan, proyek IKN ini masih tetap berlanjut karena pemerintah masih mengalokasikan anggaran dan juga melanjutkan pembangunan infrastruktur. Bahkan telah menetapkan IKN sebagai ibu kota politik pada tahun 2028. Di sisi lain, putusan MK yang menyatakan bahwa Jakarta masih menjadi ibu kota negara sampai penerbitan keputusan Presiden mengenai pemindahan ibu kota seringkali disalahartikan sebagai pembatalan proyek IKN. Padahal putusan itu tidak membatalkan undang-undang IKN ataupun rencana pemindahan ibu kota, hanya saja menegaskan bahwa Jakarta masih menjadi ibu kota negara Indonesia sampai saat ini, sampai nantinya proses transisi selesai. Menurut kami dari kedua isu tersebut lebih tercermin adanya persoalan komunikasi kebijakan dan kepastian implementasi daripada kegagalan proyek, kurangnya penjelasan yang konsisten mengenai tahapan pemindahan ibu kota, serta transparansi dari sumber pembiayaan, membuat masyarakat mudah untuk menerima narasi bahwa proyek IKN itu mangkrak. Oleh karena itu, pemerintah perlu untuk meningkatkan transparansi akan program pembangunan
menyusun peta jalan tentang penerbitan keputusan Presiden mengenai pemindahan ibu kota, serta skema pembiayaan yang tidak hanya bergantung kepada APBN saja. Dengan itu, kepercayaan publik akan terjaga dan juga persepsi tentang proyek IKN yang mangkrak ini juga dapat diminimalkan. Hey, she the star, my little baby on. I got racks and the safety on. Niggas got the Kesimpulannya, Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan lembaga resmi yang memiliki dasar hukum yang kuat, yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, di mana undang-undang ini dibentuk untuk mengelola pembangunan dan pemerintahan IKN. Isu mengenai IKN mangkrak sebenarnya lebih dikarenakan karena keterlambatan pembangunan dan kurangnya pemerintah dalam komunikasi. Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Jakarta masih menjadi ibu kota juga tidak membatalkan proyek IKN, akan tetapi menegaskan bahwasanya proses pemindahan IKN masih dalam tahap transisi. Dengan demikian, Jakarta masih menjadi ibu kota saat ini, sementara pembangunan IKN masih berlangsung sebagai bagian dari rencana jangka panjang negara. Keberadaan lembaga ini sangat diperlukan karena pembangunan ibu kota baru diperlukan pengelolaan khusus yang berbeda dari pemerintahan pada umumnya. Dengan kewenangan yang luas, Otorita IKN diharapkan mampu mempercepat pembangunan, menarik investasi, serta menciptakan tata kota yang modern dan berkelanjutan.